siang Mbak Lila. Siang Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian Anda sejauh ini sebagai Head of Customer Development Ice Cream dari Unilever dan juga atas proses promosi menuju posisi Ice Cream General Manager. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengalaman, pola pikir, serta cara Anda mengambil keputusan dalam berbagai situasi kerja. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin mendengar bagaimana Anda menghadapi tantangan nyata di pekerjaan Anda. Apakah Mbak Bila sudah siap? Jika sudah siap, kita bisa mulai ya. Pertanyaan pertama, setelah mengumpulkan semua data penjualan, feedback pelanggan, dan laporan kompetitor, bagaimana Anda memutuskan data mana yang benar-benar pertinen untuk kasus penurunan 6% volume es krim di Jawa Tengah? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi sebagai Customer Development Ice Cream adalah ketika terjadi penurunan 6% di Jawa Tengah, sementara wilayah lain tumbuh positif. Untuk memahami inti masalah, saya terlebih dahulu membuat tim analisis menentukan seluruh data, namun tidak semua data relevan untuk keputusan awal, sehingga saya memprioritaskan informasi yang memiliki direct impact pada pemberdayaan konsumen dan eksekusi lapangan. Saya menyaring data menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah faktor yang mengganggu ketersediaan produk, misalnya OSA dan utilitas freezer. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi daya tarik produk, harga, promo, display, dan yang terakhir adalah faktor kompetitif yang signifikan, promosi agresif kompetitor di area tertentu. Dengan memilah data secara ketat, saya dapat fokus pada informasi yang benar-benar mempengaruhi hasil penjualan dan menghindari analisa yang lebar dan tidak relevan. Baik, terima kasih. Pendekatan filtering data Anda sangat sistematis. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda menggali lebih dalam dari data yang sudah difilter itu. Dari data yang sudah difilter, bagaimana Anda mengidentifikasi akar masalah dan melihat hubungan logis antar isu seperti harga, display, dan promo. Baik, untuk menemukan akar masalah, saya menggunakan pendekatan triangulasi antara dua kuantitatif dan wawasan lapangan. Saya membandingkan tren sell-out harian dengan OSA dan freezer uptime untuk melihat apakah pergeseran volume disebabkan oleh masalah fisik di outlet. Sementara itu, saya memetakan efektivitas promo terhadap kontribusi volume dan membandingkan respon promo di kota-kota berbeda di dalam area Jawa Tengah. Ketika pola awal mulai muncul, saya menyusun cause effect diagram yang menghubungkan penurunan traffic counter, sales, ketidakstabilan display, serta kurangnya eksekusi promo di 27%. Analisa tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga kompetitif, masalah terbesar terletak pada ketidakoptimalan eksekusi, khususnya rute kunjungan yang tidak merata sehingga pengecekan freezer tidak konsisten. Dengan melihat hubungan logis antara variabel, saya memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis akar penyebab sebenarnya, bukan gejalanya. Bagus, analisa cause effect Anda sangat tajam. Selanjutnya, berdasarkan akar masalah root sales, apa 3 opsi tindakan yang Anda kembangkan? Setelah mengetahui bahwa akar masalah berada pada kuantitas rute dan eksekusi outlet, saya mengembangkan 3 opsi tindakan. Yang pertama adalah routing strategis, yaitu menyusun ulang frekuensi kunjungan sales dan memprioritaskan outlet dengan kontribusi tinggi agar pengecekan freezer, pengisian stok, dan display dapat dioptimalkan. Kedua adalah saya merancang lokal active promotion dengan pendekatan diferensial per kota, terutama di area dengan sensitivitas harga tinggi tetapi potensi traffic besar. Yang ketiga, saya menguatkan kapabilitas distributor dengan memperkenalkan monitoring digital termasuk real time untuk freezer uptime dan tingkat display.
Selanjutnya, ketiga opsi ini kemudian saya nilai berdasarkan data, biaya, kecepatan implementasi, serta resiko gangguan operasional sebelum memutuskan kombinasi terbaik yang dapat diimplementasikan secara cepat namun tetap berkelanjutan. Baik, tiga opsi yang balance antara cepat dan berkelanjutan sangat strategis. Sekarang mari kita pindah ke situasi lain yang juga menuntut keputusan cepat. Bagaimana Anda memastikan keputusan diambil tepat waktu dan logis untuk pilot Gojek Logistik? Baik Ibu, saat memimpin pilot Gojek Logistik, salah satu tantangan utama adalah membuat keputusan cepat di tengah tekanan biaya logistik dan kebutuhan menjaga usaha. Untuk memastikan keputusan tetap rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, saya menetapkan decision window yang jelas. Setiap keputusan strategis harus diambil maksimal dalam 2 kali 24 jam setelah data lengkap diterima. Dalam waktu tersebut, saya memimpin warung kecil lintas fungsi untuk memproyeksikan biaya, SLA pengiriman, resiko kehilangan stok, serta dampaknya pada tingkat keterjangkauan. Saya menggunakan kerangka skenario base yang membandingkan 3 skenario utama, yaitu status quo, partial integration, dan full integration. Keputusan akhir diambil berdasarkan keseimbangan antara SLA, biaya per drop, dan kemampuan skala. Pendekatan ini memungkinkan keputusan terpakil, namun tetap grounded pada data operasionalnya. Setelah pilot Gojek Logistik 3 bulan, bagaimana Anda mengevaluasi hasil dan menarik pelajaran? Baik, evaluasi pilot dilakukan menggunakan dashboard performa yang mencakup SLA pengiriman, kecepatan replenishment, biaya logistik, kosa, dan korelasi langsung terhadap self-on. Dalam 3 bulan pertama, kami melihat peningkatan usaha sebesar 9%, penurunan biaya per drop sebesar 6%, serta percepatan waktu pengiriman terkait ke account. Hasil ini tidak hanya saya lihat dari data, tetapi juga dari wawancara langsung dengan atlet dan distributor mengenai aspek kuantitatif seperti kendala layanan dan konsistensi suhu produk. Dari landing review, saya menyimpulkan 2 hal utama. Yang pertama adalah integrasi logistik, di mana ini memberikan keuntungan signifikan untuk kategori es krim yang sangat sensitif terhadap kecepatan dan suhu. Yang kedua adalah perlu adanya stop time, kerusakan, dan temperatur monitoring yang lebih ketat sebelum eksplorasi nasional. Pelajaran ini menjadi dasar desain fase berikutnya. Dashboard plus wawancara outline, pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang solid. Sekarang mari kita beralih ke kemampuan Anda dalam mencari dan memanfaatkan informasi, terutama di perikanan digital. Bagaimana Anda mengumpulkan data untuk memahami preferensi rasa es krim Genji di TikTok? Baik, untuk memahami preferensi Genji, saya menggabungkan analisa digital dengan eksplorasi perilaku konsumen di platform yang menjadi pusat tren, yaitu TikTok. Langkah pertama adalah memanfaatkan social listening tool untuk mengekstrak data seputar tagar terkait es krim, mengenai rasa viral, format konten, dan engagement terhadap brand lokal maupun internasional. Saya kemudian menyaring ribuan mention menjadi beberapa kategori, yaitu tren rasa, preferensi tekstur, kemudian pairing unik, serta sentimen terhadap harga. Selain itu, saya juga meminta tim melakukan deep dive pada konten influencer kuliner untuk melihat pola konsumsi temuan digital ini. Kemudian saya validasi melalui survei cepat dan FGD kecil dengan kelompok Genji di beberapa kota besar. Pendekatan berbasis data sosial ini memberikan insight yang lebih segar dan membantu kami untuk mengarahkan pipeline inovasi rasa yang sesuai dengan tren kekinian. Social listening plus FGD sangat relevan dengan target market. Dari 50.000 mentions, bagaimana Anda memilih informasi esensial untuk keputusan varian baru?
Dengan volume data yang sangat besar, prioritas saya adalah mengekstrakan insight yang benar-benar memiliki implikasi bisnis. Saya menggunakan metode keyword clustering untuk mengelompokkan 50.000 mention ke dalam tema utama seperti rasa populer, packaging yang estetik, harga, dan alasan pembelian. Selanjutnya, saya fokus pada 5% konten dengan engagement tertinggi karena konten viral memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku Gen Z. Dari situ, saya menemukan pola bahwa kombinasi matcha dan boba serta coffee-based indulgence memiliki momentum positif. Saya tidak hanya melihat jumlah percakapan, tetapi juga intensitas sentimen dan konteks konsumsi. Informasi inilah yang saya jadikan dasar untuk menilai potensi varian baru yang relevan bagi kategori es krim premium. Keyword clustering dan fokus pada high engagement konten sangat efisien. Bagaimana Anda menganalisis dan menggunakan data matcha boba untuk keputusan bisnis? Baik Ibu, dari matcha boba yang saya analisis dari 3 dimensi, yaitu potensi pasar, profitabilitas, dan kesiapan operasional. Dari sisi pasar, saya melihat bahwa tren matcha memiliki konsistensi yang kuat terutama pada konsumen muda, sedangkan boba memberikan elemen novelty. Dari sisi profitabilitas, saya mengecek prediksi COGS, potensi harga jual, dan proyeksi gross margin yang jika varian ini diluncurkan. Sementara dari sisi operasional, saya menilai kemampuan cold chain dalam menjaga stabilitas tekstur varian yang lebih kompleks. Setelah analisa tersebut, saya menjalankan pengembangan versi ice cream cereal dengan karakter matcha yang tinggi dan boba yang chewy, tetapi tahan beku. 3 dimensi ya, pasar, probabilitas, operasional, sangat komprehensif. Kita beralih ke sisi kreatif Anda. Apa solusi imajinatif yang Anda ciptakan untuk es krim di musim hujan? Musim hujan selalu menjadi periode paling menantang bagi kategori es krim. Untuk mengatasi penurunan demand, saya merancang konsep kampanye yaitu es krim for cozy moment, di mana ini menghubungkan es krim dengan aktivitas rumah yang hangat dan emosional. Kami meluncurkan konten digital yang menampilkan airing es krim dengan minuman hangat di set rumah atau momen keluarga di rumah. Saya juga bekerja sama dengan beberapa coffee shop kecil untuk menawarkan menu kolaboratif yaitu hot and cold treat, di mana pendekatan ini tidak hanya meningkatkan prevalensi konsumsi di musim yang biasanya tidak mendukung, tetapi juga menunjukkan persepsi bahwa es krim bukan hanya produk musiman. Hasilnya, kategori tidak mengalami penurunan sedalam tahun-tahun berikut sebelumnya. Dengan tema ice cream for cozy moment ya, konsep yang sangat relatable. Sekarang bagaimana Anda menginovasi proses pengembangan pelanggan? Saya membangun konsep customer CUE. Sekarang bagaimana Anda menginovasi proses pengembangan pelanggan? Baik, saya membangun konsep customer dan co-creation hub, yaitu melibatkan pelanggan mulai dari distributor, retailer modern, hingga konsumen akhir dalam proses inovasi sejak awal. Melalui platform digital dan pelanggan rutin, saya meminta input tentang rasa, format kemasan, hingga ekspektasi layanan freezer. Selanjutnya, kami membuat beta testing terbatas untuk mengusung varian baru dan mendapatkan feedback cepat sebelum produksi besar. Di mana pendekatan ini tidak hanya mempercepat siklus inovasi, tetapi juga meningkatkan engagement pelanggan dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap produk yang mereka bantu kembangkan. Baik, customer co-creation loop, pendekatan yang sangat inklusif. Selanjutnya, apa asumsi tradisional yang Anda tantang di distribusi ice cream? Baik, asumsi terbesar yang saya tantang adalah bahwa freezer harus selalu besar dan mahal agar efektif.
saya melihat banyak retailer kecil yang memiliki ruang terbatas, sehingga saya mencoba micro freezer yang lebih ramping, hemat listrik, tetapi tetap menjaga suhu stabil. Hasil pilot menunjukkan peningkatan penjualan di toko kecil yang sebelumnya tidak mampu menampung freezer standar. Solusi ini mengubah cara kami melihat pertumbuhan GT dan membuka akses untuk penetrasi ke ribuan outlet mikro. Microfreezer untuk toko kecil, terobosan yang membuka segmen baru. Mari kita masuk ke kemampuan perencanaan Anda. Bagaimana Anda buat prosedur monitoring peluncuran varian baru? Baik, untuk peluncuran varian baru, saya mengembangkan launch execution framework yang terdiri dari checklist OSA, display, freezer readiness, harga, promo, dan feedback outlet. Setiap indikator tersambung ke dashboard yang diperbarui secara rutin oleh distributor. Saya menetapkan check-in mingguan selama 3 minggu pertama untuk memastikan semua tahap eksekusi berjalan konsisten. Dengan pendekatan ini, saya dapat mendeteksi masalah lebih cepat, misalnya freezer yang belum siap atau harga yang belum seragam, sehingga perbaikan dapat dilakukan tanpa mengganggu momentum peluncuran. Launch Execution Framework dengan check-in mingguan. Sangat struktur. Lalu selanjutnya, bagaimana Anda prioritaskan 3 proyek promo ekspansi audit? Baik, saya menggunakan matriks impact versus effort, di mana promo memiliki dampak besar terhadap volume jangka pendek, sehingga menjadi prioritas utama. Ekspansi outlet saya tempatkan pada prioritas kedua, karena penting untuk pertumbuhan jangka menengah. Audit distributor, meskipun penting, memiliki dampak langsung yang lebih kecil terhadap volume, sehingga saya jadwalkan secara bertahap sambil memastikan kepatuhan tidak diabaikan. Dengan alokasi waktu dan sumber daya seperti ini, tim dapat menjaga keseimbangan antara performance, dan growth. Oke. Matriks impact versus effort sangat logis untuk ekspansi ke pedesaan. Apa rencana jangka pendek dan panjang Anda untuk es krim di pedesaan? Baik, untuk jangka pendek, saya fokus pada peningkatan akses produk melalui penambahan microfreezer, penyesuaian harga yang lebih terjangkau, serta promosi lokal berbasis komunitas. Untuk jangka panjang, saya ingin membangun model distribusi pedesaan yang berkelanjutan melalui rute microfreezer, kolaborasi dengan toko kelontong besar, serta pengembangan portofolio rasa yang sesuai dengan preferensi pasar pedesaan. Strategi dua arah ini memungkinkan penetrasi bertahap tetapi berkelanjutan. Strategi dua arah yang bertahap ya, sangat realistis. Untuk ekspansi tersebut, apa milestone yang Anda tetapkan untuk ekspansi? Baik, untuk ekspansi sendiri, saya menetapkan sebagai M5. Untuk yang pertama adalah pemetaan potensi wilayah dan outlet, yang kedua finalisasi distributor partner dan perencanaan rute, yang ketiga instalasi freezer tahap awal, yang keempat evaluasi performa 6 minggu dan penyesuaian rute, dan yang terakhir adalah ekspansi penuh ke seluruh kecamatan prioritas. M1 sampai M5 sangat terstruktur. Di sisi perencanaan, bagaimana Anda tangani detail admin kontrak distributor? Saya meninjau setiap detail seperti harga, SLA, kepemilikan freezer, skema intensif, dan penalti jika harga tidak tercapai. Saya memastikan semua proposal jelas dan dapat dieksekusi tanpa multi-interpretasi. Saya juga memeriksa lampiran-lampirannya, termasuk SOP pengembalian freezer dan struktur logistik. Pendekatan detail ini membantu mencegah masalah konstruktural di masa depan. Detail oriented tapi tetap strategis. Kita beralih ke kemampuan adaptasi saat tim R&D resisten terhadap varian rendah gula. Bagaimana Anda mengubah gaya kepemimpinan saat tim R&D resisten terhadap ini varian gula? Ketika tim R&D menjadi varian rendah gula karena khawatir mengurangi citra rasa, saya beralih dari gaya direktif ke pendekatan influence-based leadership.
di mana saya mengumpulkan data yang menunjukkan pergeseran preferensi konsumen dan menunjukkan contoh kompetitor yang sukses dengan produk Oral Sugar. Saya membuka ruang diskusi untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari kompromi antara nutrisi dan preferensi. Dengan bekerja sama, bukan memaksakan keputusan, saya akhirnya mendapat kiriman penuh dari mereka dan proyek berjalan dengan lancar. Dari direktif ke influence based, sangat bijaksana. Bagaimana Anda tetap resilient saat proyek tertunda 2 bulan karena banjir? Mudah. Saya fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Saya melakukan penyesuaian rencana distribusi, memprioritaskan SKU penting, dan bekerja sama dengan distributor untuk mendapatkan yang sementara. Saya juga menjaga komunikasi terbuka dengan tim agar mereka tetap termotivasi meski situasinya yang sangat sulit. Pendekatan proaktif ini menjaga performa tetap stabil meski proyek besar tertunda. Fokus pada yang bisa dikendalikan, sikap proaktif. Mari kita lihat ketahanan Anda di bawah tekanan. Bagaimana Anda jaga ketenangan saat presentasi ke BOD gagal karena listrik mati? Ketika listrik mati tiba-tiba, saya tetap tenang dan langsung beralih ke presentasi verbal berbasis narasi dengan bantuan catatan offline. Saya menyampaikan inti strategi, resiko, dan rekomendasi tanpa slide. Ketegasan dan ketenangan dalam situasi ini menunjukkan kesiapan saya sebagai pemimpin, sehingga diskusi tetap berjalan efektif. Switch ke verbal storytelling-nya, sangat tenang di bawah tekanan. Selanjutnya, saat krisis pasok susu, bagaimana Anda arahkan tim ke solusi konstruktif? Baik, saya memimpin krisis handal harian untuk memonitoring risiko dan menghubungkan supply chain dengan marketing dan distributor. Kami mengatur ulang prioritas SKU, melakukan alokasi ketat, dan menunda promosi yang tidak mendesak. Saya memastikan setiap keputusan didukung data dan dikomunikasikan dengan jelas. Pendekatan ini membuat tim tetap fokus pada solusi, bukan panik. Krisis handal harian sangat terorganisir. Kita masuk ke sisi ketelitian. Bagaimana Anda kerja efisien untuk capai target 1000 outlet baru? Saya membuat prioritas outlet berdasarkan potensi penjualan dan ketersediaan freezer. Saya membagi tim dalam cluster area dan menggunakan template rute efektif, sehingga instalasi freezer dapat dilakukan bertahap namun cepat. Hasilnya, target 1000 outlet tercapai dalam 2 minggu lebih cepat. Baik, krisis handal harian sangat organisir. Sistem cluster plus cut off ya. Sangat disiplin. Selanjutnya, bagaimana Anda sangat efisien. Sistem cluster plus template route sangat efisien. Selanjutnya, bagaimana Anda penuhi deadline laporan ke global setiap Jumat? Saya memiliki template otomatis yang menarik data dari berbagai sumber sehingga laporan rutin dapat diselesaikan dalam 2 jam, bukan seharian. Saya juga menetapkan cut-off internal setiap Kamis sore agar tim tidak bekerja last minute. Baik, template otomatis plus cut-off Kamis sangat disiplin. Bagaimana Anda perhatikan detail di kontrak promo? Baik, saya memeriksa masa berlaku promo, mekanisme pembayaran, resiko finansial linkage, dan kesesuaian SKU. Semua detail penting saya pastikan tercantum untuk menghindari komplain dari outlet maupun distributor. Risk financial linkage dan SKU alignment sangat teliti. Bagaimana Anda pikir matang sebelum setuju diskon 20%? Saya tidak hanya melihat angka diskon, tetapi mengevaluasi dan memercik, kemudian cannibal insertion, dan kondisi kompetitor. Saya menggunakan skenario modeling untuk memproyeksikan elastisitas harga dan memastikan keputusan tetap sehat bagi bisnis. Skenario modeling plus elastisitas harga sangat berbasis data. Sekarang mari kita lihat motivasi intrinsik Anda. Apa inisiatif pribadi Anda tanpa diminta atasan? Saya mengembangkan dashboard OSA dan user time yang awalnya tidak diminta. Dashboard ini
mengurangi waktu analisa mingguan hingga 60% dan meningkatkan akurasi eksekusi rute distributor. Inisiatif yang berdampak besar. Selanjutnya, bagaimana Anda sustain usaha 18 bulan untuk masuk minimarket premium? Itu saya memberikan momentum dengan menetapkan milestone kecil setiap bulan. Setiap hambatan, saya jadikan bahan negosiasi berikutnya. Konsistensi ini akhirnya membuka pintu kolaborasi eksklusif dengan salah satu jaringan minimarket ternama. Apa upaya self-development Anda untuk jadi GM? Upaya self-development saya adalah mengikuti pelatihan strategic leadership, financial management, dan people development. Saya juga mencari metode internal dan eksternal untuk memperkuat perspektif bisnis menyeluruh. Baik. Strategic leadership plus mentoring, investasi jangka panjang. Kita masuk ke komunikasi lisan. Ceritakan saat Anda harus menyampaikan strategi kontes kepada 50 distributor nasional dalam 15 menit. Bagaimana Anda pastikan jelas, singkat, dan sesuai audiens? Baik, saya menyederhanakan strategi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama adalah rute, yang kedua promo, dan yang ketiga eksekusi freezer. Saya menggunakan bahasa yang operasional dan langsung dapat dieksekusi karena distributor lebih responsif pada instruksi praktis. Saya juga menambahkan contoh visual dan bentuk dengan 5 langkah konkret. Pendekatan ini membuat pesan saya diterima dengan sangat jelas. Sangat actionable ya. Untuk komunikasi tertulis, berikan contoh email formal ke BOD dan WhatsApp informal ke tim sales tentang penundaan launch. Bagaimana Anda sesuaikan gaya dan tone? Baik, dalam email ke BOD, saya menggunakan tone profesional, ringkas, fokus pada risiko, opsi keputusan, dan dampak finansial. Sedangkan untuk WhatsApp ke tim sales, saya menggunakan bahasa yang clear, fokus pada instruksi dan motivasi, serta memastikan mereka merasa didukung pada perubahan mendadak tersebut. Sangat adaptif. Mari kita lihat kemampuan mendengarkan Anda. Bagaimana Anda menunjukkan pemahaman saat tim marketing curhat soal budget dipotong? Baik, saya melakukan active listening dengan merangkum kembali poin kekhawatiran mereka dan menunjukkan empati. Saya membantu mereka memprioritaskan aktivitas dengan dampak paling besar sehingga mereka merasa didengar dan tetap memiliki kontrol. Sangat empati. Dari keluhannya sama, bagaimana Anda menangkap informasi kunci dari keluhan tim marketing? Baik, saya fokus pada kata-kata yang mengindikasi hambatan sistemik pada resource gap atau ketidaksesuaian tim lain. Saya menanyakan klarifikasi untuk memastikan saya memahami konteks ini. Analitis. Apa pertanyaan aktif yang Anda ajukan setelah mendengar keluhan tim marketing? Saya bertanya, jika hanya ada satu hal yang bisa kita selesaikan minggu ini, apa yang paling pertama? Dari pertanyaan tersebut, hal ini membantu mempersempit fokus dan menurunkan emosi. Sangat efektif. Kita masuk ke persuasi. Bagaimana Anda pakai komunikasi untuk dapatkan persetujuan CFO atas investasi 190 miliar rupiah? Baik, untuk mendapatkan persetujuan CFO, saya mempersiapkan bisnis case lengkap dengan analisis ROI, sensitivitas margin, serta proyeksi penjualan tugas kemarin. Saya menyampaikan argumen berbasis data dan relevansi risiko, serta menggabungkannya dengan strategi jangka panjang kategori. Pendekatan rasional dan efisiensi inilah yang meyakinkan CFO. Baik, selanjutnya bagaimana Anda baca perilaku CFO dan sesuaikan pendekatan? Baik, saya memahami bahwa CFO cenderung analitis dan berhati-hati. Karena itu, saya menghindari bahasa emosional dan fokus pada
mitigasi risiko, dan struktur kontrol yang jelas. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi, saya dapat bernegosiasi lebih efektif. Bagaimana Anda pastikan CFO benar-benar berkomitmen setelah setuju? Hal itu ketika saya meminta konfirmasi tertulis dan menetapkan milestone finansial yang terukur. Saya juga memastikan CFO terlibat dalam review pertama agar komitmen tetap kuat sepanjang eksekusi. Baik, sangat adaptable. Mari kita lihat hubungan interpersonal. Bagaimana Anda membangun hubungan dengan distributor yang sempat marah karena telat bayar? Untuk hal itu, saya langsung mengunjungi distributor untuk menjelaskan situasinya secara transparan. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menawarkan solusi berupa penjadwalan ulang pembayaran serta kompensasi kecil berupa disclosure report. Dengan pendekatan personal ini, hubungan kami kembali kuat dan lebih terbuka. Setelah mendengar keluhan distributor, apa yang Anda lakukan setelah mendengar keluhan distributor? Saya memvalidasi keluhan mereka dan memastikan tindak lanjut cepat dari tim internal. Saya juga menyampaikan update progres secara berkala sehingga mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Bagaimana Anda manfaatkan hubungan baru ini untuk tujuan bisnis? Setelah hubungan membaik, saya mengusulkan program bisnis planning yang memungkinkan kedua pihak menyelesaikan target dan investasi. Program ini meningkatkan komitmen distributor terhadap ekspansi listrik. Kita masuk ke kepemimpinan. Bagaimana Anda arahkan tim sales ke target plus 25% yang menantang? Baik, hal itu adalah saya membagi target besar menjadi target mingguan yang lebih realistis. Saya menekankan pada 3 prioritas, yaitu OSA stabil, promo tepat sasaran, dan kunjungan rute efektif. Saya juga memberikan coaching rutin dan merayakan pada pencapaian kecil untuk menjaga motivasi. Baik, selanjutnya bagaimana Anda beri feedback rutin ke tim? Untuk hal itu, saya menggunakan pendekatan balance feedback, memulai dari hal yang berjalan baik, kemudian memberikan performa yang spesifik dan actionable. Saya akhiri dengan komitmen dukungan agar mereka merasa dihargai. Baik, bagaimana Anda dapatkan perspektif? Setelah itu, saya menunjukkan keteladanan melalui konsistensi, integritas, dan kerja keras. Saya tidak memberikan instruksi, tetapi juga ikut turun ke lapangan ketika dibutuhkan. Hal ini membangun kepercayaan dan rasa hormat alami dari tim. Bagaimana Anda dapatkan perspektif? Udah. Bagaimana Anda dorong perubahan positif sesuai visi Unilever? Hal itu, saya mengkomunikasikan visi besar secara jelas, lalu menghubungkannya dengan capaian dan objektif. Saya menekankan pentingnya inovasi, keberlanjutan, dan eksekusi yang disiplin. Perubahan menjadi lebih mudah diterima ketika tim memahami Menghubungkan why dengan peran harian. Untuk kerja tim, bagaimana Anda berkontribusi ke tim lintas fungsi untuk launch Cornetto Matcha? Untuk hal itu, saya berkoordinasi erat dengan marketing, supply chain, dan R&D untuk memastikan peluncuran persen yang bersih. Saya memimpin engagement mengenai rute distribusi, rekomendasi, dan display. Saya juga memastikan kesediaan freezer di order prioritas. Sinergi fungsi inilah yang membuat peluncuran sukses. Selanjutnya, bagaimana Anda komunikasikan perubahan jadwal ke tim? Baik, untuk hal itu, saya menyampaikan alasan perubahan secara transparan dan memberikan update timeline terbaru. Saya juga menawarkan dukungan operasional sehingga tim dapat menyesuaikan rencana mereka tanpa frustasi. Bagaimana Anda membangun semangat tim? Saya
Saya menciptakan kultur saling apresiasi, mendorong kolaborasi antar fungsi, dan merasakan kemenangan kecil. Saya juga menjaga komunikasi terbuka sehingga tim merasa terlibat dan dihargai. Saat ada konflik sales versus finance soal diskon, bagaimana Anda kenali dan tangani konflik tersebut? Saya melihat tanda-tanda konflik dari ketegangan pada meeting dan perbedaan interpretasi terkait plugin. Saya memfasilitasi pertemuan gabungan untuk menyamakan definisi, meninjau data bersama, dan menemukan titik tengah berupa diskon bertahap berdasarkan performa volume. Terakhir, apa solusi Anda dan bagaimana jaga hubungan? Untuk hal itu, solusi yang disepakati adalah skema diskon berbasis tier sehingga resiko terjaga dan peluang pertumbuhan tetap terbuka. Saya memastikan hubungan tetap baik dengan mengapresiasi kontribusi kedua pihak dan menjaga hubungan komunikasi pasca solusi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik, terima kasih banyak Mbak Bila. Wawancara ini sangat insightful. Saya akan merangkum temuan ini dan kembali kepada Anda secepatnya. Ada yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri? Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga sukses untuk langkah berikutnya. Selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi Bu Bila. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian Anda sejauh ini. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengalaman, pola pikir, serta cara Anda mengambil keputusan dalam berbagai situasi kerja. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin mendengar bagaimana Anda menghadapi tantangan nyata di pekerjaan Anda. Jika sudah siap, kita bisa mulai ya. Insya Allah siap. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Anda memimpin tim sebagai head BNB, situasi menantang apa yang paling berkesan bagi Anda? Bisa ceritakan bagaimana Anda memulai agar memahami akar persoalan tersebut dan langkah awal apa yang Anda ambil untuk memecahkan masalahnya? Baik, salah satu situasi paling menantang yang saya hadapi adalah saat terjadi penurunan performa penjualan pada kategori haircare di tengah meningkatnya kompetisi lokal dan pergeseran tren konsumen pasca pandemi. Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan root cause analysis berbasis data. Saya minta tim analitik untuk mengompilasi data penjualan, konsumen, sentimen, dan efektivitas media digital. Dari hasil tersebut, saya menemukan bahwa penurunan bukan disebabkan oleh produk, melainkan kurangnya relevansi pesan komunikasi terhadap kebutuhan emosional konsumen baru. Dengan pendekatan ini, saya dapat memetakan masalah dari tiga sisi, yaitu produk, pesan, dan kanal, yang menjadi dasar penyusunan strategi pemulihan kategori. Baik, menarik sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah mendapatkan berbagai data dan masukan dari tim, bagaimana cara Anda menelaah informasi tersebut agar bisa menemukan penyebab utama masalahnya? Apa saja faktor yang menurut Anda paling berpengaruh dan bagaimana Anda menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya? Saya selalu menggunakan pendekatan triangle data, yaitu membandingkan kuantitatif data, meliputi penjualan dan health metrics, dengan kualitatif insight yang meliputi consumer interview dan feedback di lapangan. Dari sana saya memetakan pola hubungan antar faktor menggunakan framework 5 Whys dan case effect diagram. Pendekatan ini membantu saya menilai prioritas masalah yang paling berpengaruh terhadap hasil bisnis. Misalnya, pada kasus kategori harga tadi, saya menemukan bahwa consumer connection gap jauh lebih signifikan dampaknya daripada variabel harga atau distribusi. Baik, dari framework 5 Whys dan cause effect diagram. Kemudian, ketika akar masalah sudah jelas, strategi atau pendekatan seperti apa yang Anda kembangkan untuk menyelesaikannya? Bagaimana Anda menilai risiko dan dampak dari setiap alternatif solusi sebelum membuat keputusan akhir?
Saya mengembangkan strategi berbasis agile problem solving dengan fokus pada uji cepat yaitu test and learn untuk mengukur efektivitas solusi sebelum diimplementasikan secara luas. Kami memulai dengan merancang pilot campaign di beberapa kota utama, menilai performa brand dan ROI digital, lalu melakukan rapid iteration berdasarkan hasil tersebut. Pendekatan ini memungkinkan kami mempercepat keputusan strategis dan mengurangi risiko investasi yang tidak efektif. Pernahkah Anda berada di situasi di mana keputusan penting harus diambil cepat, misalnya karena perubahan pasar atau tekanan target? Bagaimana Anda memastikan keputusan itu tetap rasional, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan? Ya, hal tersebut cukup sering terjadi. Salah satunya ketika terjadi fluktuasi harga bahan baku global yang mempengaruhi struktur biaya kami. Dalam waktu singkat, saya harus memutuskan apakah akan melakukan penyesuaian harga atau menjaga stabilitas harga konsumen. Saya memimpin war room session lintas fungsi dengan finance, supply chain, dan marketing untuk memodalkan beberapa skenario. Keputusan akhir adalah mempertahankan harga namun melakukan optimalisasi media dan inovasi value pack. Keputusan ini terbukti menjadi volume sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, setelah strategi diterapkan, bagaimana Anda memantau dan menilai hasilnya? Dari mana Anda tahu bahwa tindakan Anda adalah efektif, dan apa yang Anda lakukan jika hasilnya belum sesuai harapan? Saya menggunakan pendekatan berbasis performance dashboard yang mengintegrasikan data dari sell in, sell out, digital engagement, dan brand equity metrics. Evaluasi dilakukan secara mingguan dan bulanan untuk melihat tren kinerja. Selain itu, saya juga mengadakan ranking review setelah setiap kuartal untuk menilai efektivitas strategi dan menentukan adjustment yang dibutuhkan. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam peran Anda saat ini, tentu banyak keputusan yang perlu didukung oleh data dan insight. Bagaimana biasanya Anda mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan penting terkait kategori beauty and well-being? Dalam proses pengambilan keputusan strategis, saya selalu memulai dengan analisis data dan desain sumber. Saya menggabungkan internal data, yaitu penjualan, market share, dan ROI media, dengan external intelligence seperti riset konsumen, analisis kompetitor, serta tren industri global. Saya juga berkolaborasi dengan tim riset regional untuk mendapatkan tren forecasting dan insight perilaku konsumen masa depan. Gerakan ini memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Saat menerima banyak data dari berbagai sumber seperti laporan penjualan, riset konsumen, atau masukan dari tim global, bagaimana Anda memilah mana informasi yang benar-benar penting untuk dijadikan dasar keputusan? Saya menggunakan prinsip decision oriented filtering, yaitu memisahkan data menjadi 3 lapisan: deskriptif, yaitu apa yang terjadi, lalu diagnostik, yaitu mengapa terjadi, dan prediktif, apa yang akan terjadi. Hanya informasi yang berdampak langsung terhadap keputusan strategis yang saya jadikan prioritas. Saya juga menilai kredibilitas sumber data dan relevansinya terhadap konteks soal Indonesia, terutama ketika ada perbedaan antara pandangan global dan realitas pasar domestik. Ceritakan bagaimana Anda mengambil informasi tambahan ketika data yang tersedia belum cukup jelas atau justru menimbulkan perbedaan pandang dari tim. Apa pendekatan yang Anda gunakan untuk memastikan pemahamannya yang akurat? Ketika data belum memberikan gambaran yang utuh, saya biasanya menggunakan triangulation approach dengan menggabungkan beberapa metode, yang yaitu
fokus group discussion, lalu social listening, dan competitive benchmarking. Saya juga memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki definisi dan pemahaman data yang sama. Interpretasi hasil menimbulkan perbedaan pandangan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan kredibel. Dalam kategori beauty and well-being, inovasi dan ide segar sangat penting. Bisa ceritakan contoh situasi ketika Anda menghadapi tantangan besar dan harus berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan solusi baru. Salah satu momen penting adalah ketika kami menghadapi stagnasi pertumbuhan di segmen skincare mass premium. Konsumen muda mulai beralih ke brand lokal dengan narasi yang lebih autentik dan dekat dengan keseharian mereka. Saya menginisiasi kolaboratif innovation sprint dengan tim R&D dan marketing untuk menciptakan sub-brand baru yang lebih data-driven. Kami memanfaatkan data-driven insight dan co-creation proses bersama konsumen melalui platform digital. Pendekatan ini melahirkan inovasi produk dengan positioning yang lebih relevan dan terbukti mengembalikan momentum pertumbuhan kategori. Apa pendekatan yang Anda gunakan untuk menstimulasi ide-ide kreatif, baik dari diri Anda sendiri maupun dari tim? Bagaimana Anda menciptakan lingkungan yang mendorong orang berani mencoba hal baru tanpa takut gagal? Saya percaya kreativitas lahir dari kombinasi antara psychological safety dan arah yang jelas. Di tim saya, kami membangun budaya yaitu test, learn, and scale, di mana ide apapun dapat diuji dengan cepat tanpa rasa takut akan kegagalan. Saya juga memfasilitasi sesi innovation lab secara berkala untuk menstimulasi ide lintas fungsi, termasuk marketing, digital, R&D, dan sales. Dengan menciptakan ruang yang aman untuk bereksperimen, tim menjadi lebih berani menghadirkan solusi non-konvensional yang berdampak nyata. Pernahkah Anda menantang cara kerja atau strategi lama yang sudah dianggap standar dan mencoba pendekatan yang berbeda? Apa yang mendorong Anda melakukan itu dan bagaimana hasilnya? Ya, saya pernah menantang pendekatan komunikasi tradisional yang terlalu berfokus pada functional benefit. Berdasarkan hasil riset perilaku konsumen, saya melihat bahwa emotional connection mulai menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Saya kemudian mengarahkan tim untuk merancang strategi kampanye berbasis consumer, storytelling, dan digital engagement daripada sekedar promosi fitur produk. Pendekatan ini meningkatkan brand affinity dan mendorong pertumbuhan penjualan 2 digit dalam kuartal berikutnya. Berikutnya, sebagai seorang pemimpin, tentu Anda harus menyusun strategis yang kompleks. Bisa ceritakan pada saya bagaimana Anda biasanya memulai proses perencanaan dari menentukan tujuan sampai menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Saya memulai setiap proses perencanaan dengan pemahaman mendalam terhadap bisnis, objektif dan strategik konteks perusahaan. Saya menetapkan tujuan berdasarkan data performa, peluang pasar, serta arah strategi global. Setelah itu, saya menerjemahkan visi tersebut menjadi actionable roadmap yang mencakup milestone, indikator kinerja utama yaitu KPI, dan pemetaan sumber daya. Prosesnya selalu melibatkan cross-functional alignment meeting agar setiap fungsi memiliki peran yang jelas dan target yang terukur. Pendekatan ini memastikan strategi yang disusun tidak hanya ambisius tetapi juga dapat dieksekusi secara efektif di lapangan. Ketika ada banyak prioritas sekaligus seperti peluncuran produk baru, kampanye pemasaran, dan penguatan distribusi, bagaimana Anda menentukan mana yang harus didahulukan dan bagaimana Anda membagi sumber daya yang tersedia? Saya menggunakan prinsip strategic prioritization berbasis dampak terhadap tujuan bisnis utama. Setiap inisiatif saya nilai berdasarkan potensi kontribusinya terhadap business growth, brand equity, dan operational feasibility. Kemudian saya mengalokasikan sumber daya secara proporsional dengan mempertimbangkan ROI dan urgensi pasar. Untuk memastikan eksekusi berjalan efektif, saya menggunakan portfolio management approach agar setiap proyek berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih.
Dalam pengalaman Anda, bagaimana Anda memastikan setiap rencana yang disusun bisa diterapkan secara nyata di lapangan? Apakah Anda memiliki cara tertentu untuk memantau kemajuan atau menyesuaikan arah jika kondisi berubah? Saya menerapkan sistem performance monitoring berbasis dashboard yang memvisualisasikan KPI utama secara real time, mulai dari penjualan, market share, hingga efektivitas kampanye. Setiap bulan saya mengadakan business review meeting untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi gap, dan menyusun action plan adjustment bila diperlukan. Dengan pendekatan ini, rencana strategis menjadi lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan perubahan eksternal. Dunia B2B berkembang sangat cepat, baik dari sisi tren konsumen maupun arah bisnis global. Bisa ceritakan pada saya bagaimana Anda menyesuaikan diri ketika strategi global berubah dan harus diterapkan di pasar Indonesia? Ketika strategi global mengalami perubahan, saya memastikan proses adaptasi dilakukan secara localized dan berbasis data pasar Indonesia. Langkah pertama adalah menganalisis kesesuaian strategi global dengan realitas lokal melalui gap assessment, mencakup perilaku konsumen, dinamika kompetitor, dan infrastruktur pasar. Saya kemudian membangun komunikasi intensif dengan tim regional agar keputusan adaptasi tetap berjalan dengan kerangka global, namun relevan dengan kebutuhan konsumen lokal. Pendekatan ini berhasil menjaga keseimbangan antara global konsistensi dan lokal relevance dalam implementasi strategi B2B. Saat memimpin tim lintas fungsi atau lintas budaya, bagaimana Anda menyesuaikan gaya kepemimpinan agar tetap efektif dan bisa diterima semua pihak? Saya menerapkan pendekatan kepemimpinan yang situasional dan inklusif. Dalam tim lintas budaya dan fungsi, saya berusaha memahami latar belakang serta motivasi individu sebelum menentukan model komunikasi dan arahan. Untuk tim regional atau global, saya menggunakan pendekatan berbasis hasil, yaitu outcome-based leadership. Sementara untuk tim lokal, saya lebih menekankan pada pembinaan dan keterlibatan langsung. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara performance delivery dan team engagement, sehingga kolaborasi lintas budaya tetap berjalan efektif. Ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi perubahan besar yang tidak terduga, misalnya perubahan arah bisnis, target baru, atau tantangan eksternal. Bagaimana Anda dan tim beradaptasi? Salah satu perubahan besar yang saya hadapi adalah ketika perusahaan melakukan restrukturisasi portofolio global yang berdampak langsung pada lini produk di Indonesia. Dalam waktu singkat, kami harus menyesuaikan strategi pemasaran dan perencanaan pasokan. Saya memimpin Rapid Response Task Force untuk menilai dampak bisnis, mengidentifikasi risiko, dan merancang recovery plan yang terukur. Melalui komunikasi terbuka dan koordinasi intensif lintas fungsi, kami berhasil menjaga stabilitas performa bisnis selama masa transisi tersebut. Dalam pekerjaan Anda, pasti ada saat-saat penuh tekanan seperti target yang tinggi, krisis pasokan, atau perubahan strategi mendadak. Bagaimana Anda menjaga ketenangan dan tetap berpikir jernih di situasi seperti itu? Saya menghadapi tekanan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis prioritas. Ketika situasi menuntut keputusan cepat, saya memastikan untuk tetap berpegang pada data dan fakta, bukan reaksi emosional. Saya juga membagi tekanan dengan tim secara terstruktur, memastikan setiap orang memahami perannya dan langkah yang harus dilakukan. Selain itu, saya menjaga keseimbangan pribadi melalui disiplin waktu, mindful reflection, dan menjaga komunikasi yang terbuka agar tim tetap percaya diri dalam menghadapi tekanan bersama. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus memimpin tim di tengah tekanan besar, misalnya saat peluncuran produk tertunda dan penjualan menurun. Bagaimana Anda menjaga motivasi dan fokus tim agar tetap produktif? Salah satu momen penuh tekanan adalah ketika jadwal peluncuran produk utama tertunda akibat kendala pasokan mereka global. Saya langsung melakukan krisis manajemen meeting dengan fungsi terkait untuk mencari solusi jangka pendek tanpa mengorbankan kualitas. Di sisi lain, saya memastikan tim tetap fokus
dan termotivasi melalui komunikasi yang transparan, penguatan tujuan bersama, dan apresiasi terhadap upaya mereka di masa sulit. Pendekatan ini tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas tim. Selanjutnya, dalam perjalanan karir Anda, adakah momen tertentu yang membuat Anda semakin yakin bahwa Anda siap memimpin di level strategis seperti ini? Salah satu momen penting yang memperkuat keyakinan saya untuk memimpin di level strategis adalah ketika saya dipercaya memimpin transformasi kategori beauty and well-being di Indonesia. Proyek tersebut menuntut koordinasi lintas fungsi dan pengambilan keputusan strategis dalam waktu yang singkat. Melihat bagaimana tim mampu mencapai pertumbuhan positif di tengah tantangan pasar, membuat saya sadar bahwa kepemimpinan strategis bukan sekadar soal hasil, tetapi juga kemampuan menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan itu menegaskan kesiapan saya untuk berkontribusi pada level yang lebih tinggi. Apa hal yang bisa Anda lakukan untuk tetap termotivasi dan memotivasi tim ketika menghadapi masa-masa sulit atau penuh tantangan? Saya menjaga motivasi dengan selalu kembali pada purpose dan nilai-nilai yang menjadi dasar pekerjaan saya, yaitu menciptakan dampak positif bagi konsumen dan tim. Saat menghadapi tantangan, saya berupaya memandang setiap hambatan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Untuk memotivasi tim, saya menerapkan prinsip recognition culture, di mana setiap pencapaian sekecil apapun diapresiasi secara terbuka. Dengan cara ini, tim merasa dihargai dan memiliki semangat untuk terus berkontribusi. Ceritakan bagaimana Anda menjaga semangat dan konsistensi kerja ketika menghadapi proyek jangka panjang yang hasilnya tidak langsung terlihat. Dalam proyek jangka panjang, saya menerapkan prinsip milestone management untuk menjaga momentum dan motivasi. Saya memecah target besar menjadi short term wins yang bisa dirayakan bersama tim di setiap fase pencapaian. Selain itu, saya terus mengkomunikasikan visi jangka panjang agar tim memahami dampak strategis dari pekerjaan mereka. Meskipun hasilnya belum langsung terlihat, pendekatan ini efektif menjaga konsistensi dan rasa kepemilikan di seluruh level organisasi. Dalam peran Anda sekarang, Anda sering harus berkomunikasi dengan berbagai pihak dari tim internal hingga manajemen global. Bagaimana Anda memastikan pesan yang Anda sampaikan tetap jelas dan mudah dipahami oleh semua audiens yang berbeda itu? Saya menerapkan prinsip audience-centric communication, yaitu menyesuaikan gaya, format, dan kedalaman pesan sesuai dengan karakter audiens. Untuk tim lapangan, saya menggunakan komunikasi yang praktis dan berbasis aksi. Sedangkan dengan manajemen global, saya fokus pada strategi naratif yang didukung data dan insight. Saya juga selalu memastikan ada feedback loop agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami, bukan hanya didengar. Dengan cara ini, komunikasi menjadi berarah, efektif, dan selaras di semua level organisasi. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyampaikan keputusan atau strategi yang sulit kepada tim. Bagaimana Anda mengkomunikasikannya agar tetap membangun semangat dan kepercayaan? Saya pernah berada dalam situasi di mana harus menyampaikan penundaan peluncuran produk yang sudah sangat ditunggu oleh tim. Saya memilih bersikap transparan dan menjelaskan alasan bisnis di balik keputusan tersebut, termasuk langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan. Saya juga menekankan pentingnya keputusan ini untuk jangka panjang perusahaan. Pendekatan komunikasi yang jujur dan empatik ini membuat tim tetap percaya dan termotivasi untuk menyiapkan peluncuran berikutnya dengan lebih matang. Dalam menyusun laporan atau presentasi ke manajer senior, bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda agar tetap efektif dan tetap profesional? Saya memastikan setiap presentasi ke manajemen senior bersifat ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada keputusan. Struktur komunikasi saya selalu mencakup konteks masalah, analisis, alternatif solusi, dan rekomendasi dengan implikasi bisnis yang jelas. Saya juga menyesuaikan gaya visual agar profesional namun tetap mudah dicerna, karena kejelasan visual sangat membantu pengambilan keputusan strategis di level eksekutif.
Bagaimana cara Anda mendengarkan dan menanggapi masukan dari tim, terutama ketika pandangan mereka berbeda dengan Anda? Saya memandang perbedaan pendapat sebagai peluang untuk memperkaya perspektif pengambilan keputusan. Dalam setiap diskusi, saya memberi ruang bagi tim untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka. Jika terjadi perbedaan, saya mengembalikan diskusi pada data dan tujuan bersama agar keputusan tetap objektif. Dengan cara ini, tim merasa didengar dan tetap percaya bahwa keputusan diambil secara adil dan rasional. Selanjutnya, dalam posisi Anda saat ini, bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan pihak-pihak penting seperti distributor, retailer, influence, dan tim internal? Saya memandang hubungan kerja sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan kepercayaan, transparansi, dan nilai saling menguntungkan. Dengan distributor dan retailer, saya membangun hubungan berbasis joint business planning dan data sharing agar kolaborasi tidak hanya bersifat transaksional tetapi juga strategis. Dengan influencer dan mitra eksternal, saya menekankan brand alignment dan authentic engagement. Sedangkan di internal, saya menjaga hubungan dengan komunikasi yang terbuka dan apresiatif. Pendekatan ini membantu menciptakan ekosistem kolaboratif yang kuat dan berkelanjutan. Ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi perbedaan pendapat atau ketegangan dengan rekan kerja atau tim lain. Bagaimana Anda menanggapinya agar hubungan tetap terjaga dengan baik? Saya pernah menghadapi perbedaan pandangan strategis dengan tim global terkait prioritas kampanye regional. Saya memilih pendekatan kolaboratif dengan menyajikan data dan hasil analisis pasar lokal sebagai dasar argumentasi. Diskusi dilakukan secara terbuka dengan fokus pada share objektif, bukan posisi individu. Akhirnya, kami menemukan kompromi yang seimbang antara kebutuhan global dan konteks lokal. Pendekatan berbasis data dan komunikasi empatik terbukti efektif menjaga hubungan tetap profesional dan konstruktif. Bagaimana Anda menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara anggota tim, terutama ketika ada tekanan tinggi atau perubahan arah strategi? Saya menumbuhkan kepercayaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang transparan, di mana setiap orang tahu arah strategis tim dan peran mereka di dalamnya. Saat terjadi tekanan tinggi, saya selalu hadir bersama tim, tidak hanya memberi arahan, tetapi juga dukungan moral dan solusi konkret. Saya juga rutin memberikan umpan balik dan pengakuan terhadap pencapaian individu maupun kolektif. Dengan begitu, tim merasa dihargai, dipercaya, dan termotivasi untuk tetap solid menghadapi perubahan. Berikutnya, dalam memimpin tim yang besar dan beragam, bagaimana Anda memastikan setiap anggota memahami visi dan arah yang ingin dicapai bersama? Saya memastikan keselarasan visi dengan melakukan strategic alignment cascade, dimulai dari komunikasi visi di level manajemen hingga diterjemahkan menjadi sasaran operasional di setiap fungsi. Saya menggunakan forum rutin seperti Town Hall dan Leadership Huddle untuk mengaitkan setiap inisiatif dengan tujuan besar perusahaan. Selain itu, saya mendorong para line manager untuk menjadi kultur carrier yang menularkan semangat dan arah yang sama di timnya masing-masing. Dengan pendekatan ini, visi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam tindakan sehari-hari. Ceritakan bagaimana Anda memotivasi tim untuk mencapai target yang menantang, terutama saat kondisi pasar sedang tidak stabil atau penuh tekanan. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, saya menekankan pentingnya fokus, clarity, dan resilience. Saya membantu tim memahami prioritas utama dan mengaitkan setiap target dengan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis dan pengembangan karir mereka. Saya juga menggunakan pendekatan transformational leadership, memotivasi tim dengan memberikan tantangan yang bermakna dan menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kemampuan mereka. Dengan kombinasi antara inspirasi dan dukungan nyata, tim tetap bersemangat dan berkomitmen mencapai hasil terbaik meski dalam tekanan tinggi. Selanjutnya, bagaimana Anda memberikan arahan dan feedback kepada anggota tim agar mereka berkembang, namun tetap merasa dihargai dan didukung?
Saya menggunakan prinsip balance feedback, yaitu menggabungkan pengakuan terhadap kekuatan individu dengan panduan konkret untuk perbaikan. Saya selalu memulai percakapan dengan konteks positif, apa yang sudah berjalan baik, kemudian memberikan saran spesifik berbasis data dan perilaku yang bisa diubah. Saya juga menutup dengan komitmen dukungan, baik dalam bentuk coaching maupun pendampingan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat antara pemimpin dan anggota tim. Dalam proyek lintas fungsi, bagaimana Anda memastikan kerjasama antar tim marketing, R&D, finansial, dan supply chain berjalan efektif dan saling mendukung? Saya memastikan kerjasama lintas fungsi berjalan efektif melalui pendekatan integrated project governance. Setiap proyek strategis memiliki steering committee dan working group dengan peran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta jadwal koordinasi rutin. Saya juga menggunakan collaboration dashboard untuk memastikan transparansi progres di semua fungsi. Dengan mekanisme ini, keputusan menjadi lebih cepat, sinergi terjaga, dan setiap fungsi memahami dampaknya terhadap hasil akhir bisnis. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus bekerja sama dengan tim dari fungsi atau dengan latar belakang yang berbeda. Apa tantangan terbesarnya dan bagaimana Anda mengatasinya? Salah satu pengalaman penting adalah ketika saya memimpin kolaborasi antara tim marketing dan R&D dalam pengembangan inovasi produk lokal. Tantangan utamanya terletak pada perbedaan perspektif. Marketing fokus pada kecepatan ke pasar, sementara R&D menekankan kualitas dan kepatuhan standar. Saya berperan sebagai branch leader yang menyatukan dua pandangan ini dengan pendekatan berbasis tujuan bersama keberhasilan produk di pasar, dengan komunikasi terbuka dan pemahaman terhadap prioritas masing-masing fungsi. Kami berhasil meluncurkan produk tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Bagaimana Anda membangun suasana kerja yang terbuka dan kolaboratif, terutama ketika tim sedang menghadapi tekanan target yang tinggi? Saya membangun suasana kerja kolaboratif dengan menciptakan psychological safety di tim. Dalam setiap meeting, saya dorong setiap anggota untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Saat tekanan meningkat, saya menyeimbangkan antara fokus pada hasil dan dukungan emosional agar tim tetap produktif tanpa kehilangan semangat. Saya juga rutin mengadakan pulse check untuk memantau tingkat stres dan motivasi tim, sehingga saya bisa memberikan intervensi atau dukungan yang tepat. Dalam pengalaman Anda memimpin tim dan berkoordinasi lintas fungsi, tentu pernah muncul perbedaan pendapat atau kepentingan. Bisa ceritakan satu contoh situasi konflik yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda menanganinya? Salah satu contoh nyata terjadi ketika tim marketing dan finance memiliki perbedaan pandangan terkait alokasi anggaran untuk kampanye digital besar. Marketing menilai investasi tersebut krusial untuk menjaga pertumbuhan brand, sementara finance menekankan efisiensi biaya. Saya memfasilitasi pertemuan bersama dengan menghadirkan data ROI dari kampanye sebelumnya dan proyeksi dampak terhadap penjualan. Setelah diskusi berbasis data, kami sepakat melakukan phase investment approach agar risiko tetap terkendali tanpa mengorbankan peluang pertumbuhan. Pendekatan yang transparan dan objektif ini membantu menyelesaikan konflik sekaligus memperkuat kolaborasi lintas fungsi. Saat terjadi ketegangan antar dua tim, misalnya antara marketing dan finance, bagaimana Anda memastikan masalah bisa diselesaikan tanpa mengganggu hubungan kerja dan produktivitas? Saya selalu memulai dengan menegaskan shared goal yang sama, bahwa setiap fungsi bekerja untuk kesuksesan bisnis bersama, bukan kompetisi antar tim. Kemudian saya melakukan mediasi dengan memfokuskan diskusi pada fakta dan data, bukan opini. Jika perlu, saya meletakkan neutral ground meeting agar suasana lebih kondusif. Setelah solusi disepakati, saya memastikan tidak lanjutnya melalui monitoring bersama agar tidak ada perasaan tertinggal atau diabaikan. Dalam situasi di mana konflik terjadi karena tekanan target atau perbedaan prioritas, bagaimana Anda menjaga objektivitas dan mengarahkan tim menuju penyelesaian yang konstruktif?
Saya menjaga objektivitas dan berpegang pada data, fakta, dan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika konflik muncul akibat perbedaan prioritas, saya memfasilitasi alignment session untuk mengidentifikasi akar masalah dan menetapkan prioritas bersama yang berbasis pada dampak bisnis yang besar. Saya juga menekankan pentingnya growth mindset agar konflik tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki proses kerja dan berkolaborasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Rani. Wawancara ini sangat insightful. Saya akan merangkum temuan ini dan kembali pada Anda secepatnya. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri? Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga sukses untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!